maka nali basyarin ayyutihullahul kitaba wal hukmah wan nubuwah. Jadi ada koridor yang harus diikuti oleh pakem kenabian itu ada. Jadi Allah itu sudah punya loh, tata laksana. Kalau seorang nabi itu begini, termasuk kriterianya. Kemudian, loh, jangankan nabi ya yang Allah perintahkan. Oh, misalnya presiden atau gubernur atau apa saja dia punya kok. Tupoksi, tugas pokok fungsi itu ada. Nabi pun begitu. Maka ada yang tidak mungkin buat nabi, itu jadi iki mulai ono anu iki apa? Jadi Allah punya koridor itu, Allah punya eh, apa koridor tupoksi, tugas pokok fungsi yang memang itu harusnya dipahami oleh manusia juga gitu loh. Seorang nabi termasuk ya ketika nabi kemudian tidak ditaati atau tidak dipercaya, itu kan karena manusia membuat kriteria sendiri bagaimana seorang nabi itu seharusnya. Dia harusnya nasabnya seperti apa, berasal dari kalangan apa, kemudian kompetensi dan ya kompetensinya seperti apa. Lah, siapa kita-kita ini? Ente itu siapa? Kan gitu Allah itu. Nah, sama dengan ini. Kemudian ada nabi yang disangkakan mengaku menjadi Tuhan, atau malah bukan mengaku menjadi Tuhan, tapi kita yang menempatkan seseorang itu dalam posisi Tuhan. Nah, maka ayat ini menyatakan, menegaskan, maka nali basyarin ayyuhiyahullahul kitab. Tidak mungkin ada seseorang. Saya ingin mengupas dulu ya, mengupas dulu nih. Kenapa Allah memakai kata basyar di sini? Ya, kenapa Allah memakai kata basyar? Ayo kita buka di surat Al-Kahfi dulu. Ayo, kita buka di surat Al-Kahfi ayat 110. Coba. Ya, coba. Tadi yang belum baca, dibuka di surat Al-Kahfi ayat 110. Ya, surat Al-Kahfi ayat 110. Artinya aja. Ini kok nggak nyolok? Sudah ketemu? Al-Kahfi ayat 110. Silakan. Ayat apa siapa tadi? Monggo. Izin Gus. Katakanlah, Monggo. sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan jangan ada pada Tuhannya. Sadaqallahul azim. Oke. Di situ disebutkan Pak ya, di situ ya, sama dulur semua nih. Kita perhatikan. Kalimat dalam ayat yang kita bahas ini adalah maka nali basyarin, basyar. Nah, di surat Al-Kahfi juga begitu.
Ana basyarum mislukum, kata itu Nabi Muhammad SAW itu. Ana basyarum mislukum. Di situ diartikan terjemahnya adalah aku ana basyarun, manusia biasa. Kalimatnya begitu, manusia biasa. Karena basyar itu dalam tafsirnya adalah sosok manusia tapi menyangkut sisi basyarnya adalah sisi jasad. Jasad yang memiliki kebutuhan kayak makan, minum, gitu kan, seksiolog, kemudian istirahat dan sebagainya. Basyar, aku ini jasad manusia biasa, cuma wahyu yuha, aku itu diberi wahyu. Jadi kenapa kok ditegaskan ana basyarum mitslukum, aku ini manusia biasa seperti kalian? Pertama, bahwa aku ini manusia, bukan Tuhan. Itu kan? Aku ini manusia, bukan Tuhan. Meskipun aku wakil Tuhan. Nah, itu bedanya tipisnya di situ. Jadi supaya manusia sudah dibatasi sejak awal, jangan menuhankan aku. Kan gitu itu. Jadi gitu. Nggak mungkin. Gitu. Maka di sini ayat surat Ali Imran ayat 79 ini, nggak mungkin seorang basyar, ini gitu, seorang manusia biasa, kemudian seorang manusia biasa kemudian mengaku Tuhan, apalagi dia seorang yang diberi kitab. Kenapa? Karena kalau diberi kitab pasti kitab itu berisinya adalah tauhid. Kalau itu agama samawi, yang memang kitab itu berasal dari Allah, pasti berasal dan meneruskan tongkat ketauhidan, tongkat estafet ketauhidan. Maka saya ulangi lagi, kenapa saya hubungkan dengan surat Al-Kahfi tadi? Karena basyar di situ adalah menerangkan, memberikan kejelasan bahwa aku manusia biasa. Jadi pertama itu, untuk membatasi bahwa aku bukan Tuhan. Yang kedua, supaya manusia itu ketika disampaikan aturan-aturan Allah, jangan begini, jangan begitu, sebaiknya begini, sebaiknya begitu, di dalam Islam begitu banyak aturan, itu manusia tidak mengatakan begini, loh, itu kan Rasul, kita kan manusia biasa, tidak mungkinlah bisa seperti itu. Biar nggak begitu. Kenapa? Karena Rasulullah itu juga manusia biasa. Justru Rasulullah dihadirkan dalam bentuk manusia biasa, itu biar manusia nggak ngomong gitu. Coba kalau misalnya yang seorang Rasul itu dihadirkan dalam bentuk malaikat, orang bisa mengatakan, ya enak kamu bisa sholat 5 kali, wahai malaikat, kamu nggak dikasih nafsu, kamu nggak dikasih capek, kamu nggak dikasih kebutuhan makan, gitu kan. Ya enak kamu malaikat, disuruh sedekah gampang saja, wong kamu gampang tinggal ngambil. Lah kami manusia biasa, biar nggak begitu. Sehingga yang diturunkan sebagai seorang utusan itu adalah basyar, manusia biasa. Jangan malah dibalik. Itu. Lalu yang ketiga, kenapa disebut basyar? Biar manusia tidak mengkultuskan. Tidak mengkultuskan yang arahnya nanti juga mengarah kepada menuhankan. Jadi dengan segala kelebihan itu tidak mengkultuskan, gitu. Iya, ini penting kita supaya kita sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak terjerumus seperti halnya umatnya Nabi Isa atau umatnya Nabi Musa sebelumnya, yang terlalu mengkultuskan sampai kepada ranah menuhankan tanpa kita sadari. Khawatirnya begitu. Yang keempat, kenapa ini disebut basyar? Ini untuk memberi penegasan juga bahwa apapun kejadian hebat, kemampuan hebat yang dimiliki seorang Rasul, itu tidak karena dirinya, tapi karena kehendak Allah. Mukjizat bisa membelah lautan, mukjizat bisa membelah bulan, mukjizat bisa menghidupkan orang mati, membuat makhluk dari tanah, macam-macam itu, semua itu bukan karena dianya, karena dianya seorang basyar saja yang lemah, gitu. Tapi itu semua karena biizni Rabbi, biiznillah. Nah,
Sehingga itu juga menjadi satu peringatan buat orang bahwa itu. Yang kelima, itu juga untuk menjaga para nabi, ya, para nabi. Kenapa Allah menegaskan Basyar? Menjaga para nabi dari itu tadi. Karena nabi itu kan maksum, terjaga. Nah, satu di antara penjagaan adalah diingatkan terus tentang Basyar tadi itu. Ini yang kelima. Jadi bahwa kamu itu manusia biasa. Jangan merasa bahwa kehebatanmu itu karena kamu. Termasuk misalnya doa-doa yang tidak dikabulkan Allah. Misalnya berdoa ingin agar pamannya masuk Islam. Kemudian tidak dikabulkan sama Allah. Nabi Nuh berdoa agar anaknya ikut dalam perahu. Tidak dikabulkan. Nabi Ibrahim berdoa agar bapaknya tidak dikabulkan. Untuk memberi penegasan, kamu masih manusia loh ya. Yang berhak mengatakan itu aku, Allah gitu. Itu pun untuk menjaga Nabi. Jadi kembali kepada ayat ini yang kita bahas pada hari ini adalah bahwa maka nali basyar, nggak mungkin seorang basyar yang ayyuhullahul kitab, yang Allah memberikan kitab kepadanya, kemudian wal hukmah dan memberikan hikmah, wan nubuwah bahkan kenabian, kemudian summa yaqula, kemudian dia berkata kepada linnasi, kepada manusia, kunu ibadalli, jadilah kamu penyembah-penyembahku. Tidak mungkin. Kenapa? Karena ada 5 koridor tadi itu. Ya, tidak mungkin. Itu. Maka bahkan seorang Isa bin Maryam yang sudah diberi mukjizat yang bahkan seperti Tuhan. Tuhan itu kan satu di antara sifatnya adalah menghidupkan, menciptakan, menyembuhkan, maha tahu, mengetahui, kemudian macam-macam itu sampai menebak. Lah ini Nabi Isa punya semua ya. Nah akhirnya orang kan gitu. Maka tapi itu tadi nggak mungkin Nabi Isa mengatakan ibadalli kunu ibadalli min dunillah. Nggak mungkin. Mesti walakin qulu, pasti mereka akan pasti mengatakan kuno rabbanina. Mereka pasti para rasul, para nabi itu akan mengatakan jadilah kamu penyembah atau pengabdi Allah. Pasti begitu. Kenapa? Bima kuntum tu'allimuna. Dan seperti itu kan yang kamu pelajari, kamu mengajarkan dalam kitab kan? Wa bima kuntum tu'allimuna alkitab. Dan itu kan yang kamu mengajarkan dalam kitab sebenarnya. Wa bima kuntum tadrusun, dan itu pula yang kamu pelajari kan gitu. Jadi mengingatkan lagi. Cuma selama ini kamu tutupi, cuma selama ini kamu campurkan, cuma selama ini kamu tambah kurangi. Kamu campur adukkan dengan yang hak watal bisul haqqa, bil batil, wataktumul haqqa, dan seterusnya. Padahal aslinya begitu yang kamu pelajari itu. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikah wan nabiyina arbaba. Dan juga tidak mungkin bagi seorang nabi, seorang rasul tadi, kemudian menjadikan malaikat dan para nabi itu disuruh menjadi penyembah kamu. Karena ada juga yang menyembah malaikat, ya. Menyembah malaikat, tapi ya diserupakan dalam bentuk patung-patung yang dianggap sebagai malaikat dan seterusnya. Ya, arbaban tadi sebagai penyembah-penyembah itu. Ayak murokum, apa masa sih ayak murukum dia para nabi itu menyuruh kalian untuk bil kufri, menjadi kafir, ba'da idza antum muslimun, setelah kalian menjadi orang-orang yang muslim. Ingat, muslim di sini artinya adalah para orang-orang yang sudah taat kepada Allah, baik di zamannya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Ya, muslim yang dimaksud kemarin sudah kita bahas tentang apa itu muslim. Ya, meskipun dengan mungkin bahasanya masing-masing. Waktu itu mungkin ada nabi yang diturunkan di Meksiko, ada nabi yang diturunkan di Jepang, ada nabi yang diturunkan di Eropa, nabi yang diturunkan di apapun. Mungkin ya sebutannya bukan Islam, tapi intinya adalah ajaran ketauhidan kepada Allah. Mungkin mereka nyebutnya juga bukan Allah, gitu. Tapi tauhid. Tetapi kemudian selambat laun seiring berjalannya waktu, distorsi, degradasi, dekadensi, bahkan deviasi terjadi pada nilai-nilai dan koridor agama itu, sehingga kemudian menjadi bias, menjadi nggak karu-karuan.
kemudian Nabi diturunkan lagi, kemudian Nabi diturunkan lagi dan seterusnya. Rasul diturunkan lagi dan seterusnya. Jadi sekilas itu dulur, bagaimana kita memahami surat Ali Imran ayat 79 sampai ayat 80 yang kita harus benar-benar memahami itu tidak hanya tekstual tetapi kontekstual, baik dari sisi fakta sejarah, fakta kekinian maupun mantik atau logika berpikir premis mayor minornya, maupun harusnya ya secara intuitif kita memahami itu tidak hanya karena like and dislike, suka atau tidak suka, atau apalagi hanya karena berdasarkan bagaimana masyarakat saat itu maupun saat ini menilai. Nah, sehingga insya Allah dengan cara kita lebih waspada, tidak gerusa-gerusu dalam menakwilkan atau menafsirkan, kita insya Allah akan mendapatkan dekornya itu. Oke, saya rasa itu. Monggo, kalau ada yang mau dielaborasi, pengen disampaikan, didiskusikan, ditanyakan atau dinyatakan, di sini mawon, silakan. Monggo. Oke, mungkin agak terganggu suaranya karena warwernya jalan, karena saya memang di pinggir jalan untuk nyari sinyalnya ini. Saya ini bersama Pak Komari. Ini jamaah sepuh dari Bambang. Ini juga jamaah. Ini Pak Komari ini. Masya Allah. Medan terbuka, Bos. Sampai ke ini, ikut ke Kalimantan, jadi ikut bareng sama warga dalam, kepingin merasakan bareng sama warga dalam. Beliau adalah santri sepuh yang sudah ikut SPMA sejak tahun 60-an. Masya Allah. Masya Allah. Dulu hajinya juga bareng saya. Hajinya bareng saya ini tahun 2006. Ya, pokoknya pengen ikut aja kemana-mana itu. Ke Lembar juga pengen ikut. Kemudian workshop dimanapun ikut gitu. Karena ya buat apa saya sudah tua kayak gini kalau tidak ingin ikut. Kemarin ya ikut ngusungi semen apa segala macam. Umurnya sudah 80. 78. Nah, umurnya sudah 78. Jadi umurnya Pak Komari ini, Pak Si Komari ini sudah 78. Sudah di umur seperti ini Pak Komari masih ingin ikut berjuang kemana-mana. Masih sehat, kemarin ya ikut ngusungi semen, ngusungi apa gitu. Meski kita larang enggak mau, kita suruh perintah berhenti enggak mau. Terus kita sediakan tidur di masjid bareng-bareng, malah beliaunya maunya tidur di tenda. Tenda kecil itu katanya pengen merasakan bagaimana di alam kubur katanya. Jadi ya cara belajar masing-masing ini Pak Komari ini. Nah, saya dekatkan nih. Beliaunya ini sudah sepuh ini. Kita sama-sama di atas bukit ini. Hah? Ah, ini ku sampean niku. Ya gitu. Jadi yang sak mau pundi-pundi niki. Oke. Oke. Pokoknya wiritan ini kok alhamdulillah ngoten terus nih. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan baik ke saya maupun ke Pak Komari boleh. Silakan. Apa Pak Mukhlisin? Suaranya putus-putus.
belum dengar suaranya. Lokasinya di ini Gus. Suaranya Pak Mulisin tidak jelas. Kita yang nggak dengar apa Saran. Makasih. Oke. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Tadi kayaknya Bu Sukartanti mau nyalakan mikrofon, nggih? Izin Gus, Silakan Mas Ayu. apakah selawat kepada Nabi yang berlebihan itu akan menggiring agak untuk mentuhankan Nabi tersebut, Gus, seperti di zaman Nabi Isa. Punten. Ya, itu sangat tergantung pada dua hal, Mas. Yang pertama, niatannya seperti apa. Yang kedua, apakah yang bersolawat itu tahu artinya. Saya khawatirnya gini, orang bersolawat itu hanya karena indahnya syairnya, yang juga karena lantunan lagunya. Dia tidak tahu artinya. Khawatir saya begitu. Kenapa? Kalau salawat yang diajarkan Rasulullah kan simpel ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gitu kan? Ya Allah, berikanlah salam sejahtera salawat kepada Nabi Muhammad dan ahli keluarga Nabi Muhammad. Selesai. Ada yang lebih ditambahi lagi wa azwaji wa dzurriyyati wa ashabi ajmain gitu ya. Sudah. Nah, ketika kita tahu maknanya, kita itu tahu bahwa tujuan dari sholawat bukan mengkultuskan, tapi justru kita mendoakan agar Rasulullah mendapatkan kesejahteraan, keselamatan, semua dari Allah, supaya apa? Tetap bisa membimbing umat saat itu loh ya, saat Rasulullah masih hidup. Membimbing umat saat itu, biar Rasulullah diberikan kesehatan, penjagaan, keamanan, gitu kan, kesejahteraan, dan sebagainya. Demikian pula ahli keluarganya, karena dibutuhkan oleh umat untuk menjadi penerang, untuk menjadi pembimbing, dan seterusnya. Nah, di tahap tertentu Rasulullah kan sudah penuh dengan sholawat ya, maka kita yang di sampingnya itu harapannya mendapatkan keberkahan, luberan, gitu kan, karena sudah penuh luberan ke kita. Nah, bagaimana ketika Rasulullah sudah wafat? Kita itu sebenarnya sama dengan yang Allah firmankan. Innallaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kok di situ disebutkan Allah bersolawat? Itu kan berarti sebenarnya puji kudus alal qadim, di mana kudus yakni Allah itu memberikan pujian atau memberikan anugerah bentuknya kepada qadim atau makhluknya. Kalau kita menyembah kepada Allah itu kan bersyukurnya puji qadim alal kudus. Nah, ada puji kudus alal kudus yang Allah kemudian memuji dirinya sendiri. Demikian pula puji qadim alal qadim itu sebenarnya pujian yang sebenarnya tidak boleh terlalu berlebihan. Karena Rasulullah meskipun sebagai seorang utusan juga sebagai manusia biasa yang tidak boleh ditempatkan di posisi Tuhan. Sehingga sholawat di situ ya enaknya kita kembali kepada sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah sendiri, di mana sholawatnya itu simpel. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau dalam takhiyah ditambahi kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sudah, itu tidak akan mengurangi kemuliaan, keunggulan, ketinggian makna substansi dari sholawat. Sehingga untuk menjaga diri kita dari terjerumus, ya sudah kita kembali kepada sholawat yang diajarkan Rasulullah. Kenapa ya? Ya, Rasulullah tidak akan terkurangi kemuliaannya karena kita mengamalkan sholawat yang simpel itu. Rasulullah juga tidak akan bertambah kemuliaannya karena kita sanjung setinggi langit. Bahkan, jelas ya, hadis yang muttafaq alaih,
hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, di sana dijelaskan, kemarin sudah saya tampakkan, jangan memuji aku berlebihan. Aku tidak ingin kamu terjerumus seperti perilaku umatnya Nabi Isa kepada Nabi Isa. Udah jelas banget. Itu kan? Sehingga apakah sholawat seperti itu akan menjerumuskan atau tidak? Wallahu a'lam. Tetapi tadi dual itu tergantung pada niatnya seperti apa dan apakah dia tahu maknanya. Maka untuk menjaga diri dari itu, kita ikuti saja daun Nabi, janganlah kamu sanjung aku berlebihan, jangan kamu kultuskan aku khawatir kamu terjerumus seperti halnya umat Nabi Isa kepada Nabi-Nya. Clear nggih? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Saya bersama rombongan alhamdulillah sehat-sehat dan kemarin sudah menyelesaikan teras. Insya Allah hari ini melanjutkan silaturahmi ke beberapa jamaah. Kemudian insya Allah nanti malam mulai berangkat ke bandara karena bandara sama tempat ini ya lumayan jauh sehingga beberapa mungkin ya sekitar 5 jam 6 jam ya sehingga kita ingin berada di bandara jauh sebelumnya dan semoga dulu-dulu juga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Kita saling mendoakan, saling menguatkan dalam kebenaran insyaallah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal ahya'i. Allahumma ihdina fi man hadait wa 'afina fi man afait wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Tabarakallahuna wa ta'ala alhamdulillah man qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم ادع عنا البلاء والوباء وغد الحاسدين من الجن والشياطين تنكف ربنا من الجن والانس ومنا من الظالمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجتنا في الجنة ربنا من افقت فينا ما شهدتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين أنت مولانا فانصرنا على المنافقين أنت مولانا فانصرنا على المشركين اللهم فانصرنا على الكاذبين أنت مولانا فانصرنا على المتكبرين أنت مولانا فانصرنا على الحاسدين أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا على المجاهدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي يعذبون وجعلنا مسلمين لك وانذرتنا وتمسنا لك وارنا ونسكن تقوم ربنا هب لنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman